karyamu di sepanjang hidupku. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kehidupan pada hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kuduskan kehidupan kami Bapa, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari renungan pagi. Kiranya Engkau juga menguduskan kami dan melayakkan kami untuk berkata-kata dan mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca landasan renungan pagi yang terambil dari Ratapan 3 ayat 23. Saya bacakan demikian firman-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ratapan adalah merupakan ungkapan perasaan orang percaya ketika dia mengalami kesusahan penderitaan dalam kehidupan mereka. Dan dari kitab ratapan juga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang percaya ketika berada dalam penderitaan, apa yang dia ratapkan, dan sekaligus juga kita dapat melihat bagaimana dia bertahan di tengah-tengah penderitaan yang dia rasakan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat penderitaan-penderitaan yang mereka ungkapkan. Dan itulah perasaan mereka ketika mereka berada dalam penderitaan tersebut. Misalnya jika kita perhatikan beberapa mulai dari ayat 1, di sana dikatakan bahwa dia merasakan cambukan murka Allah. Kemudian dia juga merasakan seperti ada dalam kegelapan, seperti dipukuli, rasa sakit pada kulit dan tulang, sedih dan susah, seperti mati rasanya. Doa mereka juga seakan-akan tidak didengar oleh Allah. Dan yang sangat menyedihkan adalah orang-orang yang di sekitar mereka yang tidak percaya kepada Allah mentertawakan mereka, mengatakan bahwa Allah mereka sudah dikalahkan oleh Allah negeri Babel. Itulah beberapa perasaan yang mereka rasakan. Dan keluhan mereka ataupun ratapan mereka yakni terlihat dalam ayat 20. Dia katakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yang mereka ingat adalah peristiwa tahun 597 ketika Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan mengalahkannya, setelah sebagian para ahli, tukang dan lain sebagainya dibawa tertaban ke negeri Babel. Dan raja mereka yang bernama Yoyakin juga dibawa tertaban ke negeri Babel. Dan Nebukadnezar mengangkat Zedekia, anak Josia, menjadi raja. Kemudian mereka juga teringat bahwa Zedekia tidak setia pada Allah. Zedekia juga tidak setia pada Nebukadnezar yang mengangkat dia. Dia tidak setia pada janji yang dia pernah janjikan. Dia tetap menyembah Baal, menyembah Allah negeri Babel. Dan juga dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi, seperti apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Tapi dia lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang menyesatkan mereka. Dan itulah yang dirasakan oleh peratap. Pada tahun 587, kepungan kedua terhadap Yerusalem karena ketidaksetiaan mereka baik pada Babel maupun pada Allah ini mendapatkan ganjaran. Mereka dikepung dan dikalahkan dan kemudian dibuang lagi ke negeri Babel untuk kedua kalinya pada tahun 587. Inilah yang mereka ratapkan, yang mereka sesalkan.
Dan kemudian mereka melihat pada diri mereka, mengapa semua penderitaan ini terjadi? Apakah Allah tidak hadir di sana? Maka si peratap ini menyadari bahwa semua itu terjadi bukan oleh karena kesalahan Allah, tapi oleh karena ketidaksetiaan, ketidaktaatan umat kepada Allah. Sehingga mereka harus membayar semua perbuatan mereka seperti gigi ganti gigi. Ibaratnya laksana gigi ganti gigi, seakan-akan apa yang mereka tanam itulah yang mereka panen sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, bagaimana mereka melihat Allah? Dan inilah satu-satunya yang membuat mereka mampu menghadapi penderitaan. Jika kita perhatikan dalam ayat 22, dia katakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, peranan Allah di tengah-tengah penderitaan itu mereka lihat sebagai satu-satunya pengharapan, karena Allah yang mereka percaya adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Dan kasih karunia Allah itu selalu baru tiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dasar-dasar pengharapan akan kasih karunia Allah ini adalah bertolak dari bagaimana umat Israel di negeri Mesir dilepaskan oleh Allah bukan oleh karena kehebatan, bukan oleh karena jasa, bukan oleh karena kekuatan, kebaikan, tapi semua itu melulu hanya oleh karena kasih karunia Allah semata. Mereka percaya juga pada apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Penderitaan di negeri Babel hanya bertahan 70 tahun, dan nanti Allah akan membebaskan mereka, dan mereka akan kembali berkumpul di Yerusalem menyembah Allah yang adalah Allah yang membentuk dan menyelamatkan mereka. Inilah pengharapan. Pengharapan akan kasih karunia itulah yang membuat mereka mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan dan tetap mampu juga bersyukur kepada Allah karena masih ada kehidupan dan masih ada pengharapan, dan itulah yang membuat mereka tetap bertahan dan hidup. Saudara-saudaraku, demikian pun kita dalam melewati tahun 2021 dalam masa pandemi. Barangkali ada kesedihan oleh karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi ataupun anggota keluarga, dan juga kehilangan pendapatan dan lain sebagainya. Kehilangan persekutuan, kita harus sendiri, kita harus di rumah dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, satu hal yang kita perlu belajar dari peratap ini, sekalipun mereka berada di tengah-tengah penderitaan, mereka masih tetap berharap dan berharap. Karena Allah itu adalah penuh dengan kasih karunia dan rahmat, dan selalu baru tiap pagi. Demikianlah saudara-saudaraku, sekalipun kita ada di dalam ketidakpastian dalam masa pandemi, tapi janganlah kiranya kita kehilangan pengharapan. Tapi tetaplah kita ada dalam pengharapan, berharap akan kasih karunia yang senantiasa disiapkan oleh Allah dan selalu baru setiap hari. Dan demikianlah kasih karunia Allah itu kita harapkan di tahun yang baru yang akan datang. Kita akan mendapatkan suatu kelepasan dari penderitaan yang kita alami. Pun kalau tidak, Tuhan akan memampukan kita untuk tetap bertahan dalam pengharapan akan kasih karunia-Nya yang besar, yang pasti akan melepaskan kita, sebagaimana Dia melepaskan umat Israel dari Mesir, dan juga setelah 70 tahun Dia melepaskan umat Yehuda dari negeri Babel. Demikian pun kita berharap bahwa Dia akan melepaskan kita dari ketakutan, kesedihan, pandemi yang sedang kita alami secara mendunia pada saat ini. Allah itu adalah penuh rahmat dan kasih karunia, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kasih karunia, rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami.
Dan terlebih-lebih pula Engkau memberikan pengharapan yang teguh pada kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia dalam kehidupan setiap manusia yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah pengharapan kami bahwa Engkau akan melepaskan kami untuk melewati tahun pandemi ini dan akan memasuki tahun yang baru yang akan datang, yang penuh dengan damai, kasih karunia yang datang daripada Engkau. Itulah pengharapan kami. Kami juga berdoa mendoakan segenap BPMR dan BPMK yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan. Kiranya Engkau tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka semua, agar mereka boleh tetap mempersatukan gereja Batak Karo Protestan di kalangan Klasis Jakarta, Kalimantan ini. Kau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kepedulian kepada mereka dan anggota keluarga mereka, sehingga mereka Tuhan di tengah-tengah keterbatasan tetap mampu menjalankan tugas dan panggilannya sebagai BPMK dan BPMR di tengah-tengah Klasis Gereja Batak Karo Protestan Jakarta, Kalimantan ini. Demikian Bapa di surga, doa kami mengenai mereka semua. Demikianlah doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.